Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan membahas materi presentasi kelompok kami, yaitu analisis jaringan komunikasi yang sudah disuguhkan dari Ibu Tri untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Riset Public Relation. Analisis jaringan komunikasi dan audit. Mereka menemukan kolega mana yang mau berbagi informasi penting. Bagaimana pengambilan keputusan organisasi dapat dipengaruhi secara paling efektif. Atau koalisi mana yang paling bermanfaat bagi mereka. Sebagian besar karyawan akan mengalami bagaimana dislokasi unit organisasi dapat menghalangi jalur komunikasi dan bagaimana memindahkan kantor atau tempat kerja mereka dari satu tempat kerja ke tempat lain. Dengan juga mempengaruhi kontak mereka di dalam organisasi tersebut. Analisis jaringan termasuk dalam audit komunikasi untuk mengevaluasi fungsi jaringan formal dan informal dalam suatu organisasi. Melampaui persepsi individu karyawan, analisis jaringan dapat menjelaskan organisasi secara keseluruhan, hubungan khusus, dan posisi karyawan individu, subkelompok, dan departemen. Meskipun berbagai pertanyaan penelitian dapat dijawab melalui penggunaan teknik ini, semua penelitian analisis jaringan dalam audit komunikasi berfokus pada mengungkap pola komunikasi dalam suatu organisasi. Karyawan dalam subkelompok ini mungkin memiliki sikap yang sama terhadap pekerjaan dan organisasi mereka, sebagaimana tercermin dalam konstruksi seperti kepuasan kerja, kepuasan komunikasi, identifikasi organisasi, dan komitmen organisasi dengan mengungkapkan kelompok-kelompok ini. Analisis jaringan dapat membantu menjelaskan fenomena organisasi ini. Jaringan dalam audit komunikasi berfokus pada setidaknya 3 jenis komunikasi yang berbeda. Yang pertama jaringan strategis, yang kedua jaringan operasional, dan ketiga jaringan pribadi. Nah, masing-masing dari ketiga jaringan ini berfokus pada aspek komunikasi organisasi yang berbeda. Pengumpulan data untuk analisis jaringan. Terdapat 4 teknik yang sering digunakan untuk memetakan jaringan komunikasi. Yang pertama, teknik pertanyaan sosiometrik. Teknik ini sering digunakan untuk menghasilkan konfigurasi jaringan yang mewakili pola komunikasi yang relatif stabil dalam organisasi. Yang kedua, teknik pengamatan. Peneliti dapat berpartisipasi dalam proses kerja selama periode observasi berlangsung atau mengamati dari jauh. Ketika jumlah interaksi yang diamati cukup, peneliti dapat menjelaskan pola komunikasi dalam organisasi serta perannya. Yang ketiga, teknik dunia kecil. Meski belum banyak digunakan dalam konteks audit komunikasi, pendekatan ini berguna untuk mempelajari aliran pesan dalam organisasi. Secara keseluruhan, teknik ini menempatkan beban cukup besar pada target orang dalam penelitian. Dan yang terakhir, teknik analisis arsip. Terdapat 3 jenis data arsip sebagai input analisis jaringan, yaitu catatan surat internal, catatan telepon, dan pertukaran email. Teknik ini memiliki masalah privasi yang cukup mengkhawatirkan, namun layak untuk dipraktikkan karena tidak membebankan para karyawan. Analisis data jaringan. Untuk menganalisis data-data jaringan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah jaringan biasa tidak hanya ada satu jaringan komunikasi dalam suatu organisasi atau perusahaan, tetapi beberapa bervariasi berdasarkan jenis pertukaran informasi atau jenis hubungannya. Auditor jaringan komunikasi mencoba membedakan jaringan mana yang paling penting atau bermasalah bagi organisasi atau mempelajari hubungan karyawan mengenai jaringan ini. Ada 3 jenis tindakan yang berbeda dapat diidentifikasi terkait data jaringan. Yang pertama adalah adanya ukuran yang menggambarkan hubungan antara tindakan dalam jaringan. Misalnya frekuensi kontak antara anggota jaringan, kemudian kekuatan hubungan, kemudian multiplexity, kemudian hubungan satu sama yang lain atau simetri hubungan. Yang kedua, ada beberapa langkah yang menggambarkan posisi masing-masing karyawan dalam jaringan komunikasi tersebut. Kemudian ada 3 langkah yang lebih komprehensif dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosa sebuah masalah komunikasi di dalam jaringan. Yang pertama, ada sentralitas derajat karyawan, yang mana ini adalah jumlah hubungan yang memiliki hubungan relasi dengan kerja karyawan dengan jaringan komunikasi. Kemudian langkah ini membantu auditor komunikasi untuk membedakan antara karyawan yang sangat aktif dalam jaringan komunikasi dan karyawan yang tidak cukup berpartisipasi dalam jaringan ini. Kedua, sentralitas, yang mana kedekatan karyawan yaitu jarak total dalam hal hubungan ke semua kolega yang lainnya, menunjukkan sejauh mana karyawan dapat dengan mudah menjangkau anggota lain dalam jaringan komunikasi. Selanjutnya, sentralitas keantaraan karyawan. Sentralitas ini adalah berapa kali seseorang karyawan memiliki posisi perantara 2 kolega dalam jaringan. Yang ketiga,
Ada juga langkah-langkah yang menggambarkan ke seluruh jaringan. Untuk interpretasi langkah-langkah ini disarankan untuk membandingkan jaringan yang berbeda dalam suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Misalnya jaringan strategis versus operasional versus jaringan pribadi. Atau untuk membandingkan jenis jaringan yang sama di seluruh organisasi berupa misalnya jaringan strategis organisasi A dengan jaringan strategis organisasi B. Kemudian, 3 ukuran dapat menjadi indikasi sejauh mana ada masalah komunikasi di dalam organisasi. Pertama, inklusivitas. Inklusivitas di sini melibatkan sejauh mana semua karyawan berpartisipasi dalam jaringan. Kedua, kepadatan mewakili sejauh mana anggota jaringan terhubung satu sama lain. Ketiga, sentralisasi melibatkan sejauh mana anggota jaringan itu tersebar ketika sebuah jaringan sangat terpusat. Selanjutnya, ada cara lain untuk menganalisis data jaringan, yaitu visualisasi jaringan. Yang mana ini adalah memvisualisasikan kerja jaringan komunikasi. Saat menganalisis data jaringan dengan cara ini, penting untuk tetap berpikiran terbuka atau open-minded dan mencari sebuah titik kuncinya. Untuk menganalisis dengan menggunakan visualisasi jaringan ini, ada sebuah program dengan menggunakan Ucinet dan NetDraw. Saya akan menjelaskan pengantar dari materi praktik profesional audit. Prinsip audit saat ini sudah sangat familiar di semua profesi, seperti dicatat oleh Jamfet et al. Tahun 2008, P.1 audit dan umpan balik terus digunakan secara luas sebagai strategi untuk meningkatkan praktik profesional. Terdiri dari audit keuangan, audit medis, audit klinis, audit organisasi, dan sebagainya. Teknik insiden kritis atau yang sering disebut juga sebagai CIT didasarkan pada pandangan bahwa perasaan kepuasan atau ketidakpuasan internal terhadap sesuatu adalah hasil dari pengalaman aktual. Hal ini disebabkan karena CIT memasuki skema kognitif individu, dan dalam implementasinya CIT melibatkan 3 fase utama, yaitu menentukan populasi sasaran, memperoleh deskripsi insiden, dan mengidentifikasi kompetensi. Menggunakan teknik insiden kritis dalam organisasi. Dalam konteks audit komunikasi tertentu, metode CIT telah digunakan secara luas. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa memberikan wawasan rinci ke dalam proses komunikasi dalam organisasi seperti yang dicatat oleh Downs dan Adrian. Teknik ini sangat dihormati dan dapat menjadi alat audit yang berharga. Namun yang menarik sebagai hasil dari pengalaman praktis dalam audit mereka itu mengubah istilah insiden kritis menjadi pengalaman komunikasi. Nah, ini terjadi setelah menerima umpan balik negatif manajemen senior yang menolak konotasi yang terkait dengan istilah kritis. Menganggapnya sebagai daya tarik bagi responden untuk merekam hanya pengalaman negatif saja. Kami juga menyaksikan tanggapan negatif terhadap istilah dari staf senior yang pernah bekerja sama dengan kami dalam audit. Ditambahnya dengan kebingungan dari responden tentang arti sebenarnya dari kritis. Nah, akibatnya meskipun metodenya tetap sama, kami merekomendasikan agar auditor menggunakan istilah pengalaman komunikasi untuk mengumpulkan data tentang insiden kritis. Nah, data ini diperoleh dari bagian kuesioner yang mengungkapkan beberapa informasi yang sangat penting. Pertama, perbandingan dapat dibuat dari beberapa banyak contoh yang dilaporkan efektif dan beberapa banyak contoh komunikasi yang tidak efektif. Ini kemudian memberikan ukuran kasar dari iklim komunikasi secara keseluruhan. Jika sebagai besar contoh yang dilaporkan sangat negatif, maka jelas ada masalah dengan komunikasi. Dalam organisasi di mana komunikasi berfungsi dengan cukup baik, orang akan mengharapkan rasio efektif atau tidak efektif minimal 50/50 untuk menang. Nah, rasio yang lebih tinggi ini atau lebih rendah memberikan barometer tekanan komunikasi yang berguna, terutama jika teknik ini digunakan untuk memetakan kemajuan komunikasi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian divalidasi wajah, kita semua menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk memberitahu keluarga, teman, kolega tentang hal yang telah terjadi pada kita dalam berurusan dengan orang lain, apa yang kita katakan atau lakukan dan bagaimana perasaan kita. Kemudian bagian sifat yang berpusat pada responden, karena metode ini mengedepankan kerangka acuan responden, metode ini bebas dari bias designer yang dapat mencemari bagian kuantitatif kuesioner. Nah, insiden dan bagaimana mereka dilaporkan dibuat oleh responden. Bagaimana kuesioner dibiarkan terbuka bagi mereka untuk memilih dan menjelaskan secara bebas apa yang mereka inginkan. Selanjutnya,
Yang pertama ada reservasi metodologis. Sifat kualitatif dari metode ini telah menghasilkan beberapa kritik tentang reliabilitas dan validitas. Namun, ketika diimplementasikan dengan cara yang sistematis dan konsisten, dan pendekatan CI telah terbukti menjadi metodologi pengumpulan data yang canggih dan keuntungannya jauh lebih besar. Ini memberikan analisis mendalam tentang apa yang dianggap responden sebagai masalah utama dan memungkinkan mereka untuk menjelaskannya secara rinci. Teknik insiden kritis menunjukkan dengan tepat penyebab ketidakpuasan individu. Selanjutnya, iluminasi pandangan minoritas. Di bagian kuantitatif dari kuesioner, wawasan seperti itu mungkin hilang karena mayoritas responden tidak akan menilai ini sebagai masalah, sehingga peringkat keseluruhannya setidaknya akan berada di kelompok memuaskan. Misalnya, kebanyakan orang mungkin senang dengan intranet perusahaan, namun beberapa orang di salah satu bagian organisasi mungkin merasa ada informasi penting yang hilang dari area mereka. Selanjutnya, yang ada pencantuman skor peringkat. Metode kualitatif juga memungkinkan untuk tingkat kuantifikasi, misalnya penghitungan yang dapat dilakukan untuk berapa kali insiden atau masalah tertentu. Pendekatan tambahan adalah meminta responden menilai berbagai aspek insiden. Untuk menilai hal berikut dalam skala 1-10, yaitu ada seberapa serius insiden yang teridentifikasi, cara penanganan masalah, seberapa sering masalah khusus ini terjadi, seberapa penting pemasok ini bagi bisnis responden, tingkat kepuasan mereka secara keseluruhan. Waktu dan tenaga. Jika wawancara digunakan ini sendiri memakan waktu, analisis isi hasil kemudian merupakan proses yang melelahkan dan lambat, yang melibatkan pemeriksaan terperinci atas tanggapan tertulis atau rekaman. Oleh karena itu, ini sama sekali bukan metodologi audit yang murah. Yang terakhir, ada metode positif. Banyak manajer awalnya mungkin melihat audit sebagai bentuk inkuisisi Spanyol, namun audit menghasilkan banyak berita bagus, dan ini dapat berfungsi sebagai panutan yang berguna untuk mempromosikan praktik terbaik. Ketika hal ini ditonjolkan dalam laporan audit, menjadi jelas bagi semua orang bahwa jauh dari inkuisisi, audit dapat menjadi alasan untuk perayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etnografi konstitutif. Istilah etnografi konstitutif diciptakan oleh Meehan pada tahun 1979. Pendekatan ini merupakan penelitian tentang interaksi guru dan murid di ruang kelas sekolah. Meehan sangat memperhatikan pemeriksaan organisasi sosial dari pertemuan antar pribadi dalam pelajaran di kelasnya. Terdapat 3 kriteria yang dipenuhi menurutnya, yaitu pertama, organisasi yang dijelaskan harus menjadi organisasi yang digunakan oleh para partisipannya. Kedua, analisis harus diambil dari materi. Ketiga, analisisnya harus menyeluruh. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Saunders dan Caves. Fungsi utama penelitiannya adalah menganalisis dan mengidentifikasi aspek-aspek perilaku interpersonal yang terjadi dalam interaksi sosial untuk memetakan keterampilan dan strategi yang digunakan untuk menghasilkan kinerja yang terampil. Paradigma yang digunakan adalah konsultasi. Yang dimaksud adalah inti dari keseluruhan etos. Para profesional ini memegang peran penting sebagai ahli dalam menyelidiki praktik mereka sendiri. Sebagai contoh, Talman menggunakan grounded ethnography dengan merekam 92 konsultasi. Kemudian merekam saat dokter dan pasien sedang melakukan wawancara, kemudian digunakan untuk melihat reaksi mereka, mengidentifikasi keterampilan dokter, dan mengukur kepuasan pasien. Yang selanjutnya ada teknik Delphi, dikembangkan oleh Olaf Helmer dan rekan-rekannya di Amerika Serikat pada awal 1950-an. Teknik ini menggunakan penelitian yang diperoleh dari sejumlah ahli, dikarenakan keputusan mereka memiliki validasi yang tinggi. Pada saat melakukan diskusi, para ahli tidak dikumpulkan menjadi satu, karena partisipan memiliki masalah sendiri. Partisipan akan merasa nyaman apabila dilakukan penelitian oleh para ahli yang sedikit. Teknik Delphi ini memiliki 5 fitur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, panel pakar direkrut untuk melakukan analisis. Kedua, para ahli tidak pernah bertemu langsung. Ketiga,
Latihan dilakukan secara tertulis dengan pemimpin proyek yang mengkoordinasi seluruh proses. Keempat, 2 atau lebih putaran berlangsung, diantaranya pemimpin proyek mengirimkan ringkasan hasil putaran sebelumnya kepada anggota panel. Yang kelima, identifikasi akhir dari area konkordansi dan ketidaksesuaian akhir disusun pada akhir proses.